Bab 141. Aku, Juyou Jing Tianxiu. Kamu pernah berlatih piano sebelumnya, kata bocah nakal itu dengan nada menghina. Jangan main-main, piano adalah instrumen yang mulia, apa kamu mampu membelinya? Hu Haoran, apa yang kau bicarakan, teriak Guo Rui. Apa yang kuajari padamu? Apa kau tidak punya sopan santun? Sejujurnya, piano termurah harganya lebih dari $10.000, dan les piano biayanya setidaknya $300 per sesi. Kalau dia berasal dari latar belakang seperti itu, kenapa dia masih bekerja sebagai pesuruh? Guo Rui sangat marah sehingga dia terus meminta maaf kepada Lin Yi. Maaf banget, aku udah manjain anak ini. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Lin Yi tersenyum. Sebenarnya, dia berkata jujur. Belajar piano itu tidak murah. Bu, lihat, dia bahkan mengakuinya sendiri. Hu Haoran menatap Lin Yi. Jadi, kalau ngomongin aku, kamu harusnya yang mengendalikan diri. Kamu bahkan gak tahu cara mainnya, jadi apa hakmu untuk mengendalikan aku? Siapa bilang aku tidak bisa bermain, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kau masih menolak mengakuinya, kan, kata Hu Haoran. Kalau kau benar-benar tahu cara bermainnya, ayo coba. Kau meremehkanku, kan? Ya, aku meremehkanmu. Kalau kamu punya kemampuan, cobalah. Aku akan mencobanya, kata Lin Yi sambil tersenyum, lalu menatap Guo Rui. Bolehkah? Anda boleh mencobanya, Tuan Muda, tapi kemampuan piano anak saya tidak terlalu buruk, jadi. Kau takut aku kehilangan muka, kan, kata Lin Yi. Meskipun aku otodidak, aku masih bisa memainkan lagu kalau mau. Belajar piano otodidak. Ekspresi Guo Rui sedikit tidak wajar. Dia adalah guru piano di sekolah menengah, dan dia tahu segalanya tentang piano. Meskipun itu adalah alat musik yang sulit, dia bisa mempelajarinya sendiri. Namun, tanpa bimbingan guru profesional, ia hanya dapat memainkan lagu-lagu sederhana, dan akan sulit baginya untuk naik ke tingkat berikutnya. Sementara itu, putranya telah melewati tahap pemula. Mustahil bagi bocah pesuruh kecil ini untuk mengalahkan putranya. Ya, otodidak, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Tuan Muda, saya tidak takut meminjamkan piano kepada Anda, tetapi alat musik ini agak sulit, saya khawatir Anda. Tidak apa-apa, kata Lin Yi. Aku orang yang keras kepala, aku tidak keberatan kalah. Jika aku bisa menang melawannya hanya karena keberuntungan, aku mungkin bisa memainkan peran positif dalam perkembangannya. Bu, jangan hentikan dia. Biarkan dia bermain, kata Hu Haoran bangga. Aku akan lihat apakah dia bisa mengalahkanku. Bagaimana jika aku mengalahkanmu? Jika kau mengalahkanku, aku akan membawamu menemui raja dan membiarkanmu berbaring di tempat tidur. Aku tidak butuh ini, kata Lin Yi. Kalau kamu menang, dengarkan ibumu dan berlatihlah dengan baik, oke? Tidak masalah. Aku tidak takut padamu. Lin Yi menggerakkan jari-jarinya, ingin mencobanya. Dia tidak pernah memainkan benda ini lagi sejak dia diberi kebijaksanaan sang bijak. Lin Yi meletakkan tangannya di atas piano dan perasaan familiar memenuhi pikirannya. Ding ding dong dong. Suara merdu dan tergesa-gesa terdengar. Awalnya, Guo Rui tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi ia sedikit terkejut bahwa seorang pemain otodidak dapat menghasilkan nada sehalus itu. Ini mungkin membutuhkan sedikit bakat. Namun, setelah sekitar setengah menit, Guo Rui memahami trik di baliknya. Itu bukan lagu sederhana sama sekali, melainkan Hungarian Rhapsody, nya Liszt. Tingkat kesulitan lagu ini menduduki peringkat 10 besar dunia. Kesulitan melompati 8 tangga nada berturut-turut bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai pemula. Bahkan dia sendiri tidak bisa memainkannya dengan sempurna. Bagaimana anak suruhan ini melakukannya? Tak lama kemudian, Guo Rui menyadari bidak Lin Yi telah berubah lagi. Itu adalah bagian ke-9 tersulit di dunia, Ghostfire. Guo Rui sangat terkejut. Ada banyak nada ganda di sini, dan itu membuat semua pemain pusing. Meski begitu, dia bisa memainkannya dengan sangat lancar. Luar biasa. Yang paling penting adalah dia bahkan tidak punya partitur dan menghafal setiap not di kepalanya. Bahkan tidak bisa melakukan itu. Levelnya sudah sebanding dengan seorang master. Bocah Hu Haoran membelalakkan matanya. Meskipun dia tidak tahu cara memainkan lagu seperti ini, dia bisa memahaminya. Dia juga tahu kesulitannya. Sama seperti ibunya, dia tidak percaya bahwa ini adalah pekerjaan seorang pesuruh. Lin Yi tidak memainkan apapun lagi setelah lagunya selesai. Kebijaksanaan sang bijak adalah keterampilan yang belum mencapai kesempurnaan. Jadi, sudah cukup bagus bahwa ia mampu memainkan kedua lagu ini dengan sempurna. Jika ia menambah kesulitan, ia mungkin akan membuat beberapa kesalahan. Lebih baik ia berhenti di situ saja, karena tujuannya telah tercapai. Saat suku kata nada itu jatuh, Guo Rui dan si nakal Hu Haoran tertegun cukup lama sebelum akhirnya sadar kembali. Tepuk, tepuk, tepuk. Guo Rui tak kuasa menahan diri untuk memuji Lin Yi. Tuan kecil,
kemampuanmu sungguh di luar dugaanku. Bahkan seorang profesor universitas sepertiku pun tak bisa memainkan kedua lagu ini tanpa melihat partiturnya. Kau menyanjungku, kau menyanjungku. Aku hanya bermain-main, kata Lin Yi dengan rendah hati sambil menatap Hu Haoran. Mau coba? Coba aku lihat levelmu juga. Aku tidak mau mencobanya. Kau hanya menjebakku untuk gagal, kata Hu Haoran. Kamu murid ibuku, kan? Apa kamu berpura-pura jadi pesuruh untuk menipuku? Imajinasimu sungguh hebat. Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Jangan bahas identitasku dulu. Kau sudah kalah. Apa kau akan menuruti ibumu dan berlatih piano dengan patuh? Ronde ini tidak dihitung, kata Hu Haoran. Mengapa tidak? Kamu sudah dewasa, dan aku masih anak-anak. Wajar saja kalau kamu lebih baik dariku, jadi bukan masalah besar kalau kamu menang. Sepertinya kamu tidak yakin, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ya, aku tidak yakin, kata Hu Haoran. Piano bukan keahlianku, jadi aku tidak yakin. Baiklah kalau begitu. Katakan apa yang kamu kuasai. Ayo kita bertanding. Aku jago main game, King's Glory, kata Hu Haoran penuh semangat. Aku, Juyu Jing Tianxiu, adalah dewa kelas kita. Kalau begitu, mari kita coba. Kalau begitu, ayo kita coba, kata Hu Haoran. Kita buat kesepakatan dulu. Kalau aku menang, aku tidak akan latihan piano lagi. Bagaimana jika kamu kalah? Jika kamu kalah, kamu akan mendengarkan ibumu dan berlatih di rumah setiap hari. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Guo Rui menghampiri Lin Yi. Tuan kecil, bisakah kau melakukannya? Putraku bermain game ini setiap hari dan sepertinya cukup bagus. Jangan ambil risiko. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku menang? Melihat Lin Yi bersikeras, Guo Rui tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya membiarkannya mencoba. Kita buat akun baru saja, biar kamu gak ngatain aku tukang bully kalau kalah, kata Hu Haoran bangga. Hari ini aku akan menunjukkan kekuatan Raja Bintang 8 kepadamu. Hehe, sudah terlambat untuk menyesal. Bab 142. Aku Raja Bintang 50, dalam semua 3 hal. Aku sudah dewasa, aku tidak terlalu menyesalinya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Karena kamu ingin menggunakan Yu Jing Tianxiu, gunakan saja dia. Bagaimana mungkin? Kalau aku pakai Yu Jing, bukannya itu namanya bullying. Kalau begitu, aku pilih Lan Lingqing untuk bermain denganmu, kata Hu Haoran percaya diri. Tidak masalah. Aku akan memilih Hou Yi. Tidak mungkin. Kau terlihat seperti pemula. Apa kau tidak tahu kalau Raja Lanling adalah musuh bebuyutan Hou Yi? Kalau kau berani memilihnya, aku pasti akan membunuhmu di level 3. Tidak apa-apa. Lagi pula kita cuma main-main. Kalau aku kalah, aku akui kamu hebat. Kau sendiri yang bilang. Jangan menyangkalnya kalau kau kalah. 3 menit kemudian, Hu Haoran sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihat Raja Lanlingnya mati. Hou Yi-mu telah membunuh Raja Lanlingku. Aku melakukannya. Lin Yi tertawa. Kalau kau tidak percaya, aku bisa membunuhmu lagi. Tidak, aku salah. Ayo kita main lagi. Baiklah, aku akan bermain dengan satu tangan. Lin Yi tersenyum. Kau terlalu sombong, mempermainkanku dengan satu tangan. Hati-hati, atau aku akan benar-benar membunuhmu. Jangan lupa untuk mengakui kekalahan nanti. Jangan sok. Aku baru saja melakukan kesalahan. Kamu akan mati di ronde ini. 3 menit kemudian, melihat Raja Lanlingnya jatuh ke tanah lagi, Hu Haoran membelalakkan matanya dengan ekspresi berlebihan. Ia merasa seolah dunia telah menjadi gelap. Apakah kamu yakin? Tidak, kata Hu Haoran, aku tidak pandai bermain Lan Lingqing. Aku akan bermain dengan Ju Youjing kali ini. Kali ini, Lin Yi mengakhiri pertarungan dalam waktu kurang dari 2 menit. Tidak, tunggu aku. Aku akan pergi membeli kulit baru, kata Hu Haoran, aku tidak terbiasa melihat tanpa kulit. Ayo kita lihat pertarungan terakhir nanti. Hu Haoran mengenakan kulitnya, tetapi hasilnya tidak berubah. Ia tetap dibantai. Tidak mungkin, aku Raja Bintang 8, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Karena aku adalah Raja Bintang 50. Apa katamu, kau Raja Bintang 50, seru Hu Haoran dengan ekspresi berlebihan. Ya, dalam ketiga hal tersebut. Hu Haoran, bisakah kamu mendengarkan ibumu dan berlatih piano sekarang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku bisa main piano, main game, dan bisa jalan-jalan. Kamu tidak sebaik aku dalam segala hal. Kalau kamu tidak belajar keras, kamu mungkin tidak akan sebaik aku di masa depan. Oke. Aku pasti akan belajar keras nanti, kata Hu Haoran bersemangat. Ya Tuhan, bolehkah aku menambahkanmu sebagai teman? Bisakah kita bermain game peringkat bersama? Nak, masuklah dulu. Ada yang ingin kukatakan pada paman ini. Haoran masuk ke dalam rumah dengan penuh semangat. Guo Rui menyisir rambutnya dan membungkuk sedikit kepada Lin Yi. Perkenalkan diri saya dulu.
Saya Gorui, guru di Akademi Drama Zonghai. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dia bahkan mengulurkan tangannya saat berbicara, bersikap sangat sopan. Dia tidak merasa superior hanya karena identitas Lin Yi. Namaku Lin Yi. Halo, Tuan Lin, bolehkah saya bertanya apakah kemampuan piano Anda benar-benar otodidak? Saya benar-benar otodidak, kata Lin Yi sambil tersenyum. Dan lihatlah situasiku. Apakah aku terlihat seperti orang yang mampu belajar bermain piano? Keterkejutan dalam hati Gorui telah mencapai puncaknya. Mampu mencapai tingkat setinggi itu hanya dengan belajar sendiri sungguh sangat mengesankan. Bakatnya mungkin lebih baik dari semua muridnya. Bahkan dia mungkin tidak mampu bersaing dengannya. Tuan Lin, saya rasa dengan level Anda, sungguh sia-sia bakat Anda menerima pekerjaan sebagai pesuruh, kata Gorui dengan penuh apresiasi. Apakah kamu ada rencana untuk pindah kerja? Aku bisa membantumu mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan piano. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku belum punya niat untuk berganti pekerjaan, kata Lin Yi. Pekerjaan ini cukup nyaman, saya tidak suka terikat. Baiklah kalau begitu, kuharap kita bisa berkomunikasi lagi di masa depan, kata Gorui dengan kecewa. Nona Guo, Anda sangat baik, suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara dengan Anda. Sebelum pergi, Gorui meminta WeChat Lin Yi. Jelaslah bahwa dia tidak hanya bersikap sopan, dia juga serius. Setelah meninggalkan rumah Gorui, Lin Yi terus berjalan-jalan di jalanan. Karena pesanannya acak, pesanan berikutnya sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Menyelesaikan pesanan pertama untuk kelas baru, menerima peringkat bintang 5, memberikan 200.000 poin pengalaman. Poin pengalaman, 20%, dihargai Pantai Moonbay. Pantai Moonbay. Suasana hati Lin Yi entah kenapa menjadi gembira. Dia masih punya sedikit kesan tentang Pantai Moonbay. Jika dia ingat dengan benar, ada pantai besar antara Paviliun Jeoshu dan dermaga Wangjiang. Nama pantai ini adalah Pantai Moonbay. Awalnya ia berpikir jika ia bisa mendapatkan pantai itu, ia bisa menghubungkan Paviliun Jeoshu dan dermaga Wangjiang. Namun, sekarang, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan kemudahan itu. Seru. Beberapa pesanan muncul di ponsel Lin Yi, tetapi ia tidak menerimanya. Ia ingin melihat-lihat Pantai Moonbay terlebih dahulu. Pantai Moonbay tidak besar. Pantai ini mendapatkan namanya karena strukturnya yang melengkung, berbentuk seperti bulan sabit di langit. Saat itu, pantai dipenuhi payung untuk berteduh. Baik pria maupun wanita mengenakan pakaian renang, menikmati kesejukan laut dan hangatnya matahari. Suasananya sungguh menenangkan. Lin Yi sedikit bingung. Sudah lama sekali, tapi belum ada yang menghubunginya untuk menanyakan prosedurnya. Agak aneh. Dering, dering, dering. Saat Lin Yi tengah memikirkan hal-hal ini, telepon genggamnya berdering di sakunya. Tepat seperti dugaannya, nomor itu tidak dikenal, dan suara seorang wanita segera terdengar dari ujung sana. Apakah ini Tuan Lin Yi? Itu aku. Saya staf administrasi kawasan pemandangan Moonbay. Anda memenangkan lelang Pantai Moonbay. Kami sudah menyiapkan prosedur yang diperlukan. Kapan Anda bisa datang mengambilnya? Aku akan datang sekarang. Baiklah, nanti aku kirim alamatnya ke ponselmu. Telepon saja kalau sudah sampai. Oke. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima pesan teks di ponselnya. Di dalamnya terdapat alamat administrasi, nama, dan nomor kontak. Dia mencari di peta dan menemukan bahwa gedung administrasi tidak terlalu jauh. Perjalanan dengan mobil akan memakan waktu sekitar 5 menit. Namun, indera tajam Lin Yi mengatakan kepadanya bahwa perolehan kali ini tidak sama seperti biasanya. Di masa lalu, dia menerima hadiah misi melalui penawaran pribadi. Kali ini, dia membelinya melalui pelelangan umum. Dengan kata lain, Pantai Moonbay dibeli dari pihak berwenang. Ini lebih menarik. Setelah memikirkan hal-hal ini, Lin Yi melaju ke gedung administrasi kawasan pemandangan Teluk Bulan tanpa ragu-ragu. Dia menelepon ponsel staf di pintu dan menutup telepon setelah memberikan beberapa instruksi. Beberapa menit kemudian, Lin Yi melihat seorang wanita berambut pendek dan berpakaian panjang berjalan keluar dari gedung kantor. Orang ini seharusnya adalah orang yang dia temui. Dia mematikan mesin dan keluar dari mobil. Lin Yi berjalan ke arah wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Kamu pasti Kei Tingting, kan? Lin Yi mengulurkan tangannya. Aku Lin Yi. Kamu baru saja meneleponku. Kei Tingting menatap Lin Yi dengan linglung. Ini terlalu keren. Bab 143. Bayar kembali uang yang Anda hutang segera. Lin Yi bertanya dengan hati-hati sebelum gadis itu tersadar kembali. Halo, halo. Tingting menyisir rambutnya dan berkata dengan sangat anggun. Ia lalu menyerahkan dokumen di tangannya kepada Lin Yi. Ini semua kontrak dan material untuk area pemandangan. Periksa apakah ada yang kurang. Aku tidak khawatir dengan pekerjaanmu. Seharusnya tidak jadi masalah. Lin Yi tidak percaya pada mereka, tetapi pada sistem.
Ia yakin dengan cara kerja sistem itu, tidak akan ada kekeliruan dalam perkara ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap pekerjaan saya. Jika Anda ragu tentang kontrak ini, silakan hubungi saya, kata Kai Tingting antusias. Saya memang punya beberapa keraguan. Teruskan. Saya ingin bertanya, biasanya kawasan pemandangan Moon Bay adalah milik publik. Mengapa tiba-tiba dilelang? Apakah karena biayanya sudah kembali? Apakah itu sebabnya Anda tidak berencana untuk melanjutkan pengelolaan publik? Ekspresi Kai Tingting agak canggung. Ia berpikir beberapa detik lalu berkata, biasanya, dengan statusku ini, aku seharusnya tidak terlalu banyak bercerita tentang ini. Tapi karena kau sudah bertanya, aku akan dengan berat hati menceritakannya. Meski begitu, kau tidak bisa mempublikasikannya. Mengerti? Oke, silahkan. Kenyataannya, Pantai Moon Bay hanya membutuhkan sedikit biaya pemeliharaan setiap tahun, dan biayanya tidak banyak, tetapi sangat sulit dikelola, jadi kami mempercayakan pengelolaannya kepada pihak luar. Namun, kami tidak pernah menyangka orang-orang tersebut memiliki latar belakang sosial yang sangat dalam. Untuk menghindari terjalinnya hubungan dengan mereka, setelah kontrak berakhir dan pemerintah kota menyetujuinya, kami membuka tender untuk menjual kawasan pemandangan Moon Bay. Setelah berkata demikian, dia melihat sekelilingnya dan menyadari tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Tapi ada satu hal yang jangan sampai Anda salah paham. Meskipun kawasan pemandangan Moon Bay telah dijual kepada Anda, itu tetap properti nasional, seperti rumah. Setelah 70 tahun kepemilikan, sebagian kecil uang pajak akan diperlukan untuk memperbarui sewa. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Saya mengerti. Lin Yi, yang berpengalaman dalam bidang real estate, cukup familiar dengan konsep ini. Tanah itu milik negara, dan mereka tidak bisa berbuat sesuka hati. Kalau tidak, semuanya akan kacau balau. Petani bahkan tidak bertani, mereka hanya membangun rumah. Baiklah, kamu harus mengerjakan sisanya. Aku harus bernegosiasi dengan manajer Moon Bay yang sebenarnya untuk mengurus sisanya. Itu maksudmu? Ya, kata Kai Tingting. Mereka ada di Jalan Binhai 142. Seharusnya kamu lewat sini waktu ke sini. Kamu akan lihat mereka nanti kalau kamu berkendara kembali ke arah kamu datang. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Itu semua bagian dari pekerjaanku. Lin Yi pergi setelah mengucapkan terima kasih. Mata Kai Tingting penuh bintang saat dia melihat mobil super Lin Yi. Dia sangat tampan. Jika saja dia punya kesempatan untuk makan bersamanya. Setelah meninggalkan kantor administrasi, Lin Yi tidak langsung bergegas, melainkan menelepon Bi Songjiang. Bos Lin, apakah Anda mencari saya? Saya ingin bertanya tentang Pantai Moon Bay. Bukankah itu dekat dermaga kita? Tanya Bi Songjiang. Bos Lin, Anda sedang berpikir untuk membeli Pantai Moon Bay, kan? Mendengar nada bicara Bi Songjiang, Lin Yi merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Tidak bisakah kita membelinya? Bukannya kita tidak bisa membelinya. Tempat itu agak merepotkan. Meskipun itu wilayah publik, hak pengelolaannya selalu berada di tangan orang-orang yang kurang ideal. Presiden Lin, Anda pengusaha sejati. Sebaiknya jangan terlibat dengan orang-orang itu, kata Bi Songjiang. Dari tahun lalu sampai sekarang, mereka berutang lebih dari $200.000 kepada kami. Mereka belum mengembalikannya kepada kami. Mereka bahkan berutang uang pada kita, tanya Lin Yi sambil mengerutkan kening. Karena dermaga Wangjiang dan pantai Teluk Bulan bersebelahan, mereka selalu datang untuk menyewa perahu kami, tetapi setiap kali mereka memberi kami surat utang, mereka tidak pernah mengembalikannya. Tidak bisakah kita tidak meminjamkannya kepada mereka, kata Lin Yi, dan sudah lama sekali. Apa kamu belum menelepon polisi? Bos Lin, logikanya benar, tapi naga yang kuat tidak bisa menindas ular lokal. Kita tidak bisa main-main dengan mereka, jadi kita anggap saja itu sebagai persembahan untuk menghindari bencana. Lin Yi mengelus dagunya. Mereka bahkan berutang uang pada kita. Ini menarik. Hal-hal seperti ini memang tak terelakkan terjadi saat kita pergi berbisnis. Selalu ada utang macet yang tak kunjung lunas, kata Bi Songjiang. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan Anda berurusan dengan orang-orang itu. Tapi aku sudah membelinya. Aku akan lihat apa yang terjadi. Tidak mungkin, Presiden Lin, Anda membeli Pantai Moon Bay. Anda menghabiskan banyak uang, kan? Beberapa miliar, itu tidak banyak, kata Lin Yi. Baiklah, sudahlah, jangan banyak bicara. Kamu bereskan surat utangnya. Aku akan jemput kamu sekarang, lalu kita pergi bersama. Baik, Bos Lin. Lin Yi menutup telepon dan melaju ke dermaga Wangjiang. Sebagian kawasan pemandangan telah ditutup, dan pekerjaan peningkatan sedang berlangsung penuh. Tidak butuh waktu lama sebelum Bi Songjiang keluar dari gedung sambil membawa setumpuk dokumen di tangannya. Mereka kemudian berkendara ke 142 Binhai Road. Ada sebuah bangunan 2 lantai, dan dindingnya sebagian rusak. Kemungkinan besar, bangunan itu sudah tua.
Dua pria berambut kuning sedang merokok di pintu masuk gedung. Ada juga plakat di sisi kanan pintu masuk yang bertuliskan, Donglai Tourism Co., Ltd. Sepertinya sudah cukup resmi. Mereka bahkan sudah mendirikan perusahaan, kata Lin Yi sambil tersenyum setelah memarkir mobil. Hooligan zaman sekarang semuanya baik-baik saja. Kalau kamu jalan-jalan di jalanan, kamu bahkan nggak bisa bedain mereka baik atau jahat. Kau benar. Lin Yi tersenyum. Keluar dari mobil dan lihat apa yang terjadi. Oke. Melihat Lin Yi dan Bei Songjiang keluar, kedua orang yang merokok di pintu mematikan puntung rokok mereka dan berjalan mendekat. Yo, Bos Bi, kenapa kamu ada di sini? Mana manajermu? Aku sedang mencarinya. Maaf, Dong Bro, kami sedang tidak ada di sini sekarang, kata pemuda berambut kuning itu sambil tersenyum. Siapa yang kau bohongi? Mobilnya masih di sini. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Bos Bi, bukannya kita cuma utang sama kamu. Soal mengejar cewek, kita kan tetangga. Bukankah lebih baik berteman dan menghasilkan uang bersama? Sudah kubilang, jangan main-main denganku di sini, kata Bi Songjiang. Yang berdiri di sebelah saya adalah bos dermaga Wang Jiang kita. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Pantai Moonbay sekarang menjadi milik pribadi Bos Lin. Kalian boleh melanjutkan bisnis pariwisata, tapi jangan ikut campur lagi dengan Pantai Moonbay. Sudah diakuisisi. Keduanya terkejut. Mereka sudah pernah mendengar tentang pelelangan itu sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka akan berakhir secepat itu. Ikut aku. Dong Bro ada di kantornya, kata si pirang. Aku tidak akan masuk kantor. Kembalilah dan suruh dia mengeluarkan orang-orangnya dari Pantai Moonbay. Kita tidak akan saling mengganggu urusan masing-masing dan tidak akan saling menyusahkan lagi, kata Lin Yi. Oh, ngomong-ngomong, kamu harus bayar utangmu pada kami. Jangan rusak persahabatan kita hanya karena masalah sepele. Bab 144. Orang ini, apakah dia masih berutang pada kita? Melihat Lin Yi dan Bi Songjiang pergi, pria berambut kuning dan temannya saling memandang. Mau bro, apa yang harus kita lakukan? Kalau tempat ini sudah diakuisisi, apakah kita masih bisa mendapatkan keuntungannya di masa mendatang? Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Pergilah dan beritahu Dong Bro, kata pria berambut kuning itu. Kurasa anak ini hanya generasi kedua yang kaya. Dia memang terlihat keren. Kakak Dong pasti bisa mengatasinya. Setelah membicarakan hal ini, mereka berdua naik ke atas bersama-sama. Di lantai 3 ada sebuah kantor. Suara mahjong terdengar dari jauh. Dong Lai, kemampuan mahjongmu semakin bagus. Orang yang berbicara adalah seorang pria botak berkumis tipis. Ia terkekeh dan berkata, aku baru bermain lebih dari 1 jam dan kau sudah menang lebih dari 10.000 dariku. Aku tidak bisa bermain mahjong denganmu lagi di masa depan. Pria botak itu bernama Liu Qiang. Dia adalah bos distrik lain di Zonghai dan cukup terkenal. Duduk di hadapan Liu Qiang adalah seorang pria berusia 30-an. Ia sedang merokok dan memiliki luka sayat di wajahnya. Ada 2 bekas luka di lengannya yang tampak sangat parah. Pria ini adalah pemimpin geng berambut kuning, Yao Donglai. Saudara Qiang, bisnismu besar, jadi apakah kamu masih membutuhkan sedikit uang ini? Tanya Yao Donglai sambil tersenyum. Jangan main-main lagi. Itu sudah tidak berlaku lagi, kata Liu Qiang. Sekarang, seluruh Pantai Moonbay milikmu. Bahkan orang-orang dari bagian administrasi pun berada di bawah kendalimu. Penghasilan tahunanmu minimal harus 2 juta dolar. Jangan mengolok-olokku. Ini hanya bisnis kecil. Yao Donglai tertawa dan berkata, saya harus mencari nafkah dari ini. Tapi ku dengar Moonbay Beach sepertinya sudah mengadakan lelang umum. Kau akan segera mendapat bos baru. Apakah akan ada perubahan di pihakmu? Pasti akan ada perubahan. Tergantung bagaimana pihak lain duduk dan berbicara dengan saya. Yao Donglai tertawa dan berkata, kalau hasilnya tidak memuaskan, ya sudah, lupakan saja urusan bisnisnya. Kakak Donglai tetap yang terbaik. Aku mengagumimu. Saudaraku, jangan main-main. Kau punya hubungan pribadi dengan Tuan Muda Qin yang terkenal itu. Aku tidak bisa menandinginya. Kapan kau akan memperkenalkannya padaku? Tentu, tentu. Kita semua bersaudara. Saat Tuan Muda Qin senggang, aku akan menyiapkan meja dan kita bisa minum bersamanya. Kalau begitu, setuju. Ayo kita lanjutkan bermain. Pada saat itu, si pirang masuk dan menyapa mereka dengan membungkuk. Saudara Dong, Saudara Qiang. Yao Donglai mengangguk. Ada apa? Ada apa? Apa kau tidak lihat aku sedang bermain mahjong? Dong Bro, seseorang bernama Lin Yi baru saja datang. Dia bilang dia sudah membeli Pantai Moonbay dan menyuruh kita untuk tidak terlibat lagi dalam bisnis pantai. Dia juga bilang kita harus melunasi tagihan di dermaga Wang Jiang. Yao Donglai tercengang. Melunasi rekening. Apa hubungannya dermaga Wang Jiang dengan dia? Dia mengatakan bahwa dermaga Wang Jiang juga merupakan propertinya. Yao Donglai dan Liu Qiang saling berpandangan dengan terkejut.
Dermaga Wangjiang jauh lebih berharga daripada pantai Teluk Bulan. Bukankah pria bernama Lin Yi ini terlalu kaya dan sombong? Selain itu, apa lagi yang dia katakan? Tanya Yao Donglai dengan wajah muram. Tidak ada yang lain. Mereka hanya bilang tidak akan membiarkan kami terlibat lagi di pantai Moonbay. Mereka juga bilang tidak akan ikut campur dalam urusan kami di masa mendatang. Sepertinya mereka ingin membuat batasan di antara kami. Orang ini benar-benar hebat. Yao Donglai menyentuh bidak mahjong di tangannya dan berkata dengan dingin, katanya pejabat baru selalu merepotkan. Ini salahku. Dia memang sok. Tadi dia bawa mobil sport ke sini. Setelah bilang begitu, dia langsung pergi. Dia sombong banget. Oke, aku mengerti. Kalian semua boleh pergi sekarang. Yao Donglai melambaikan tangannya dan mengusir pria pirang itu keluar. Donglai, pihak lain tampaknya tidak terlalu menghormatimu, kata Liu Qiang sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Semuanya sesuai harapanku. Yao Donglai menjentikkan abu rokoknya. Aku akan pergi dan mengobrol dengannya besok. Kalau dia tidak memberiku sedikit saja rasa manisnya, tidak akan ada yang bisa berbisnis di sini lagi. Keren, aku kagum dengan kekejamanmu. Aku tak sanggup bersaing lagi. Setelah meninggalkan wilayah Yao Donglai, Lin Yi mengusir Bi Songjiang kembali. Selain Yao Donglai ini, apakah ada utang tak tertagih lainnya di dermaga Wangjiang? Memang ada beberapa kasus utang yang muncul, tetapi biasanya lunas setelah jangka waktu tertentu. Utang-utang itu sebenarnya tidak terlalu buruk, dan hanya Yao Donglai yang berutang cukup besar kepada kami. Baiklah, aku mengerti. Lin Yi mengangguk. Setelah mengantar Bi Songjiang kembali, ia melihat jam dan menyadari hari sudah mulai larut, jadi ia kembali ke pavilion Jiaoshu. Setelah beristirahat semalam, ia berkendara ke Hotel Peninsula keesokan harinya. Ada banyak pesanan di ponselnya, tetapi Lin Yi tidak menerima satupun. Dia terutama ingin melihat masalah akuntansi Hotel Peninsula. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat ia sedang mengemudi. Ternyata itu panggilan dari Bi Songjiang. Bos Lin, Yao Donglai menelepon saya. Dia ingin bicara denganmu tentang pantai Moonbay. Tentu, katakan saja padanya untuk mencariku di Hotel Peninsula. Baik, Bos Lin. Apa perlu saya kirim beberapa orang? Hah, untuk apa? Yao Donglai ini bukan orang baik, aku takut terjadi sesuatu yang buruk, jadi aku bisa melindungimu, kata Bi Songjiang. Tidak apa-apa. Hotel Peninsula juga wilayahku, jadi kau tidak perlu mengirim siapapun. Kalau terjadi sesuatu, keamanan di sini sudah cukup untuk menanganinya, kata Lin Yi. Lin, kamu membeli Hotel Peninsula, tanya Bi Songjiang dengan heran. Itu sudah lama sekali. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Bos Lin hebat sekali. Jangan menjilatku. Biarkan saja mereka datang. Aku yang urus ini, kata Lin Yi. Meskipun Bi Songjiang ini tidak pandai bicara seperti Tianlong Wang, dia cukup setia. Baiklah, aku akan segera memberitahu mereka. Tidak lama setelah menutup telepon, Lin Yi tiba di Hotel Peninsula dan langsung menuju kantor Tianlong Wang. Bos Lin, Anda di sini, kata Tianlong Wang sambil tersenyum. Aku sudah menyelesaikan masalah motor itu. Biaya perbaikannya hampir $1 juta. Akhirnya, kakaknya yang membayarnya. Dia bahkan bilang ingin mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf. Tidak perlu makan, kata Lin Yi. Aku kesini untuk menanyakan soal rekening. Bos Lin, kapan Anda mau memeriksa rekeningnya? Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Lin Yi bersandar di sofa dan meletakkan kakinya di meja kopi. Hotel Peninsula sudah berdiri lama sekali. Apakah ada utang macet yang tidak bisa ditagih? Ekspresi Tianlong berubah. Ia ragu-ragu sejenak dan berkata, memang ada beberapa utang macet. Totalnya sekitar $3 juta. Sebanyak itu. $3 juta adalah makanan bayi bagi Lin Yi, tetapi dibandingkan dengan dermaga Wangjiang, itu bukanlah jumlah yang kecil. Direktur Lin, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi utang macet ada di semua industri, terutama di industri catering dan perhotelan. Hotel Peninsula kami terlibat dalam keduanya, kata Tianlong Wang. Direktur Lin, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi dengan skala Hotel Peninsula, tidak banyak yang bisa menumpuk utang macet hingga 3 juta setelah bertahun-tahun. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal ini saat aku mengambil alih? Direktur Lin, tidak ada gunanya membicarakan hal ini, kata Wang Tianlong dengan wajah sedih. Kita sudah lama saling kenal, dan kau tahu karakterku. Coba pikirkan. Kalau aku orang biasa, apa aku akan membiarkan mereka berutang padaku? Mereka orang-orang yang tak mampu kita singgung, jadi aku tak punya pilihan lain. Baiklah, jangan banyak omong. Ambilkan daftarnya untukku. Tunggu sebentar, Direktur Lin. Saya akan segera mengambilnya. Tianlong pergi ke lemari arsip dan mengeluarkan 2 map. Direktur Lin, semua utang buruk hotel tercantum di sini. Lin Yi mengangguk dan membolak-balik buku akuntansi,
tatapannya tertuju pada satu orang. Orang Qin Han ini masih berutang uang pada kita. Bab 145. Apakah kau punya hak bersikap tegas di hadapanku? Direktur Lin, tenanglah. Wang Tianlong begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Ini Kaisar Zonghai yang terkenal, generasi kedua orang kaya raya Tiongkok. Lagi pula, keluarga Qin di Zonghai memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Mereka bukan orang yang bisa kita provokasi. Siapa yang peduli dengan Zonghai? Mereka sudah terlalu nyaman. Jantung Tianlong berdebar kencang. Bos Lin begitu hebat sampai-sampai berani memarahi Tuan Muda Qin. Bos Lin, meskipun Anda lebih murah hati daripada Tuan Muda Qin, dia bukan orang yang bisa Anda ganggu, dan... Lalu apa? Tanya Lin Yi. Tuan Muda Qin membawa beberapa gadis tadi malam. Mereka menginap di kamar presidensial di lantai atas, dan mereka juga menanggung biayanya. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pria ini tidur di wilayahnya sendiri. Baiklah, aku akan meneleponnya. Lin Yi mengambil teleponnya dan menghubungi nomor Qin Han. Menelpon pagi-pagi begini. Apa kau mau mengganggu tidurku? Tanya Qin Han dengan linglung. Berhenti bicara omong kosong. Bukankah kamu berutang $118.000 ke Hotel Peninsula? Utang. Qin Han berpikir sejenak. Kalau tidak salah, aku sudah membayar tagihannya beberapa kali. Kalau begitu, hentikan omong kosong itu dan lunasi semuanya saat kamu punya waktu. Lin tua, kau kurang ajar sekali, kata Qin Han. Hotel Peninsula bukan milikmu. Kenapa kau harus repot-repot begitu? Siapa bilang Hotel Peninsula bukan milikku? Tanya Lin Yi. Kalau bukan milikku, kenapa aku harus minta uang padamu? Kalau aku tidak datang memeriksa rekening, aku tidak akan tahu kalau kau masih berutang padaku. Sialan, sialan. Apa katamu? Hotel Peninsula itu milikmu. Qin Han tertawa. Kenapa kamu begitu manipulatif? Kapan ini terjadi? Itu sudah lama terjadi, kata Lin Yi. Jangan ribut. Kalau begitu, semuanya akan lebih mudah. Mulai sekarang, aku akan pesan kamarku darimu di sini. Aku tidak akan pindah ke hotel lain. Jangan ganti topik. Bayar dulu uangnya. Kamu bahkan nekat minta 180.000. Itu nggak bagus. Jangan dicampur adukan. Uangnya harus dibayar kembali. Ini terkait dengan rekening hotel. Setelah kamu membayarnya kembali, aku akan membiarkanmu menginap gratis di masa mendatang. Itu yang kau bilang, kata Qin Han. Kau di Hotel Peninsula. Aku akan turun mencarimu. Kantor manajer. Tentu, aku akan mencarimu setelah aku mandi. Ayo ke sana. Setelah menutup telepon, Lin Yi melanjutkan melihat buku rekening. Jumlahnya tidak banyak, tetapi penuh dengan orang-orang yang berbeda. Bas. Pada saat itu, walkie-talkie di meja Tianlong Wang berdering. Manajer Wang, ada seseorang bernama Yao Donglai di lantai bawah yang ingin bertemu Anda. Yao Donglai, gumam Tianlong Wang. Ia merasa suara itu familiar, tetapi ia tidak ingat siapa orang itu. Dia di sini untukku. Biarkan dia naik, kata Lin Yi ringan. Tianlong mengangguk dan berkata ke walkie-talkie. Direktur Lin ada di kantorku. Suruh dia naik. Lin Yi menjawab dan meletakkan buku rekeningnya. Dia harus berurusan dengan Yao Donglai dulu. Beberapa menit kemudian, ia mendengar langkah kaki dari luar koridor. Sepertinya ada cukup banyak orang di sana. Mendengar ketukan di pintu, Wang Tianlong pergi untuk membukanya. Setelah membuka pintu, ia mendapati lebih dari 20 orang berdiri di luar pintu. Masing-masing dari mereka bertato. Mereka tampak garang dan membuat Wang Tianlong ketakutan. Apa yang kamu? Saya Yao Donglai. Ini saudara Qiang, bos di daerah Anda. Anda pasti kenal dia, kan? Kamu Liu Qiang. Ya, benar, kata Liu Qiang sambil menyilangkan tangannya. Tianlong Wang punya firasat buruk. Kenapa semua berandalan ini ada di sini? Biarkan mereka masuk, mereka semua di sini untuk menemuiku. Tianlong Wang membuka pintu dengan ketakutan dan menyambut Yao Donglai dan Liu Qiang masuk. Tianlong Wang memerintahkan para pelayan di pintu untuk mengumpulkan keamanan hotel untuk melindungi Lin Yi setiap saat. Halo, Tuan Lin. Melihat Lin Yi, Yao Donglai dengan sopan mengulurkan tangannya dan menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Lin Yi. Ini hadiah kecil. Terimalah, Tuan Lin. Kamu terlalu sopan. Kamu membuatku malu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kita akan bekerja sama mulai sekarang. Harmoni menghasilkan uang, kata Yao Donglai sambil tersenyum. Bekerja sama, tanya Lin Yi. Bukankah anak buahmu sudah memberitahumu apa yang kukatakan? Aku tidak bilang aku ingin bekerja sama denganmu. Ekspresi wajah Yao Donglai berubah, dan suaranya semakin dalam. Lin Yi, aku, Yao Donglai, datang ke sini secara pribadi, dan kau bahkan tidak mau menghormatiku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Yao Donglai menyilangkan kaki dan berkata dengan tenang. Saya dulu yang mengelola pantai Moon Bay. Sekarang setelah kalian membeli pantai ini,
mari kita lanjutkan bekerja sama. Kalian bisa menghemat waktu dan tenaga, dan kalian bisa menghasilkan uang hanya dengan duduk di rumah. Bukankah itu hal yang baik? Mengapa tidak dilanjutkan? Lin Yi meletakkan kakinya di atas meja dan menatap mereka berdua. Harmoni itu bagus, tapi kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Tidak bisakah aku mencari orang lain untuk mengelolanya sendiri? Kenapa aku harus berbagi wilayahku denganmu? Mata Lin Yi tajam saat dia mengamati mereka berdua. Apakah kamu meremehkanku, atau kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Yao Donglai tertawa dingin sementara matanya menyipit dengan sedikit kesan kejam. Kamu benar, tapi yang ingin kukatakan padamu adalah jika kita tidak mencapai kesepakatan, kamu tidak akan bisa melanjutkan bisnismu. Ayah. Yao Donglai menyalakan sebatang rokok dengan santai. Ia berbicara seolah merasa dirinya memiliki keunggulan dalam negosiasi. Tuan Lin, coba pikirkan. Kalau aku sesekali mengirim orang untuk berkunjung, siapa yang mau pergi ke pantai untuk bermain? Lagi pula, hidupku memang payah, jadi mari kita tunda saja. Apakah kamu mengancamku? Yao Donglai mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya tidak mengancam Anda, saya hanya menjelaskan semuanya. Meskipun percakapannya tidak menyenangkan, tidak ada yang akan menentang uang. Kita akan membagi bisnis di Moonbay 50-50. Saya jamin bisnis Anda akan berjalan lancar. Tidak akan ada yang berani ke sana. Bang! Lin Yi mengambil cangkir teh di atas meja dan melemparkannya ke Yao Donglai. Cangkir teh jatuh ke tanah, dan tehnya terciprat ke seluruh Yao Donglai dan Liu Qiang. Jantung Tianlong berdebar kencang. Kedua idiot ini benar-benar mabuk. Dengan temperamen Direktur Lin, bagaimana mungkin dia bisa menerima ancaman mereka? Berani sekali kau memukul bos kami. Pria berambut kuning itu adalah orang pertama yang menyerbu, dan Lin Yi tiba-tiba berdiri dan menendangnya dengan keras. Yang terakhir terpental sebelum menabrak tembok. Lin Yi, jangan sombong begitu. Apa kau benar-benar berpikir aku bukan siapa-siapa? Tegur Yao Donglai. Aku tahu kalian jago main trik kotor, tapi percayalah, bukan cuma aku pemilik pantai Moonbay dan dermaga Wangjiang, tapi Hotel Peninsula juga milikku. Aku bahkan tidak perlu mencari orang tambahan, karena petugas keamanan di bawah bisa menahan kalian di sini dan mencoba membuatku terkesan. Apa kalian benar-benar berhak mengancamku? Apa yang kau bicarakan? Hotel Peninsula juga milikmu. Itu benar. Lin Yi mengangguk. Jangan bahas properti saya yang lain. 3 properti ini saja nilainya lebih dari 10 miliar. Coba tebak berapa banyak uang yang saya miliki. Kalian lebih tahu daripada aku bagaimana dunia bawah bekerja. Kalian tahu betapa berharganya sebuah nyawa, kata Lin Yi dengan tenang. Tidak perlu banyak. Kalau aku ambil 10 juta saja, kalian semua akan diseret ke krematorium malam ini. Percaya. Bab 146. Kata-kata seorang wanita tidak dapat ditarik kembali. Yao Donglai tercengang. Dia berpikir bahwa Lin Yi adalah seorang pengusaha terhormat dan tidak akan sekejam dia. Dia berpikir bahwa Lin Yi pasti akan menyetujui permintaannya setelah menerima ancaman tersebut. Namun, dia tidak menyangka orang ini begitu kejam. Dia bahkan tidak membutuhkan 10 juta. Dengan hanya 5 juta, orang-orang ini harus mulai bertanya-tanya apakah mereka bisa melihat matahari terbit besok. Lin Yi sebenarnya tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Qin Han telah menceritakan banyak hal kepadanya. Karena mengenal Qin Han, Lin Yi menyadari bahwa dunia orang kaya jauh lebih gelap daripada yang dibayangkannya, jauh lebih gelap daripada yang pernah dilihatnya di film-film. Klik. Pintu kantor didorong terbuka tepat ketika suasana mulai tegang. Qin Han masuk dari luar. Ketika melihat Qin Han, Yao Donglai tertegun. Ia tidak tahu siapa orang di depannya. Namun, Liu Qiang, yang berada di sampingnya, segera mengenali Qin Han dan memberikan ekspresi gembira. Tuan Muda Qin, mengapa Anda ada di sini? Saudara Qiang, kamu kenal dia. Ini Tuan Muda Qin yang terkenal. Anda selalu ingin bertemu dengannya. Liu botak, kenapa kau di sini? Tanya Qin Han ketika melihat mereka berdua dalam keadaan menyedihkan. Tuan Muda Qin, kami mengalami konflik karena perselisihan bisnis. Anda harus membantu kami, kata Liu si botak. Qin Han menatap Lin Yi dengan bingung. Ada apa ini? Apa kedua idiot ini punya hak untuk bicara bisnis denganmu? Lin Yi mengangkat bahu. Aku baru saja menerima proyek baru. Mereka ingin membaginya 50-50 denganku. Apa kau tidak tertarik? Qin Han menatap mereka berdua seolah-olah mereka orang bodoh. Siapa di antara kalian yang mengatakan itu? Qin Han menatap Liu Qiang dan menggelengkan kepalanya. Bukan sepertimu. Kau tidak akan punya nyali untuk melakukan itu. Mungkin orang lain yang melakukannya. Yao Donglai dan Liu Qiang bahkan lebih bingung. Tuan Muda Qin, apa yang Anda bicarakan? Kita sudah saling kenal sejak lama. Anda harus membantu kami. Apa-apaan kalian ini, gerutu Qin Han. Aku bahkan tidak punya hak untuk bicara bisnis dengannya. Apa-apaan kalian berdua ini? Keluar dari sini,
jangan mengganggu pemandangan. Semua orang tercengang. Siapakah Lin Yi ini? Bahkan Tuan Muda Qin tidak punya hak untuk berbicara bisnis dengannya. Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Apa kalian menunggu tahun baru di sini? Ya, Tuan Muda Qin. Kami akan keluar dari sini. Tunggu, kata Lin Yi ringan. Kapan kau akan membayar kembali utangmu? Kita kembali dan ambil uangnya sekarang juga. Kita tidak akan terlambat, kata Yao Donglai dengan suara gemetar, hampir kencing karena takut. Dia mungkin tidak takut pada Lin Yi, tetapi dia sangat takut pada Qin Han. Gelar Kaisar Zonghai bukan tanpa alasan. Dengan status keluarga Qin di Zonghai, mereka bahkan tidak membutuhkan 5 juta. Hanya dengan satu kata, mereka bisa menyiapkan tempat untuknya di krematorium. Baiklah, ayo pergi. Melihat Yao Donglai dan Liu Qiang pergi bersama anak buah mereka, Qin Han berkata, apakah kamu ingin aku memanggil seseorang untuk memberinya pelajaran? Tidak, mereka hanya sekelompok orang kecil. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk mereka. Kalau begitu aku tidak akan repot-repot. Qin Han meregangkan tubuhnya dengan malas. Dengar, aku baru saja membantumu menyelesaikan masalah sebesar ini, jadi aku tidak akan membayar utangmu yang lebih dari $100.000. Itu saja. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Itu sudah menjadi kewajibanku sebagai saudara. Sial, bisakah kamu sedikit rendah hati? Kerendahan hati seperti apa yang Anda butuhkan untuk terjun ke dunia bisnis? Akankah Anda sukses berbisnis hanya karena Anda rendah hati? Lin Yi mengacungkan jempol padanya. Keren, aku terkesan. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering. Ia segera mencari tempat yang tenang untuk menjawab panggilan itu ketika menyadari bahwa panggilan itu dari Ji Qingyan. Tuan Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Ji Qingyan bertanya sambil tersenyum. Jangan panggil aku Tuan Lin, aku sudah berhenti dari pekerjaanku. Hah? Kenapa kamu berhenti kerja? Tanya Ji Qingyan. Apa kamu dikeluarkan dari sekolah karena merayu seorang siswi? Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu bagimu? Dan dengan penampilanku, apa aku akan melakukan hal seperti itu? Lalu kenapa kamu berhenti? Pekerjaan sebagai dosen universitas cukup bagus, kan? Saya hanya menjalani hidup, kata Lin Yi. Saya akan berganti pekerjaan setelah menjalaninya. Saya tidak bisa menjalaninya seumur hidup. Benar, kata Qingyan. Lalu, pekerjaan baru apa yang kamu ambil? Kenapa kamu melakukan ini? Qingyan kesal. Lelah sekali rasanya terpapar sinar matahari dan angin setiap hari. Aku hanya menikmati hidup. Hati Lin Yi menghangat. Aku berencana pergi ke lokasi konstruksi untuk mengangkut batu bata setelah selesai. Ini akan baik untuk tubuh dan dompetku. Tidak, jangan pindahkan batu bata. Hidupmu sudah cukup sulit. Baiklah, jangan bahas aku sekarang. Apa kamu meneleponku untuk sesuatu? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Karena kita sudah di sini, mari kita bicarakan pekerjaanmu. Kamu mau ngomongin apa? Kamu nggak mau jadi pesuruh. Aku mau pesan sesuatu. Urutan apa? Enyahlah, jangan ikut bersenang-senang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tidak, saya ingin memesan. Kalau Anda tidak mengizinkan saya melakukannya, saya tidak akan bekerja sama lagi dengan Anda. Saya akan mogok kerja, saya tidak akan mengerjakan proyek ini lagi. Oke. Aku akan pergi ke kantormu sekarang. Tunggu aku di kantormu. Hehe. Benar juga, cepatlah datang. Tunggu saja. Setelah menutup telepon, Lin Yi kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Han dan Wang Tianlong sebelum berkendara ke Chaoyang Group. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kantor. Dia memperhatikan Ji Qingyan sedang menatapnya sambil menangkupkan kedua tangannya di pipi. Ji Qingyan tidak berdandan sama sekali saat bekerja. Rambutnya diikat ke belakang kepala dan ia mengenakan setelan semi-standar sederhana. Dari segi gaya, ia tidak berbeda dengan karyawan biasa. Hanya saja kualitas pakaiannya lebih baik. Tidak buruk, kamu cukup cepat. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku cepat, itu sial, Lin Yi mengoreksinya. Apa yang kurang beruntung, kata Ji Qingyan. Aku cuma memujimu. Kau tidak bisa memujiku seperti itu, kata Lin Yi. Kau boleh bilang aku lebih cepat, tapi jangan bilang aku terlalu cepat, mengerti? Saya tidak mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, ya sudahlah, kata Lin Yi. Kamu tidak mau pesan. Cepat. Jangan khawatir, aku akan memikirkan apa yang harus dibeli terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia memainkan ponselnya cukup lama sebelum memesan. Cepat, aku sudah memesannya, jangan biarkan orang lain mengambilnya. Jangan terburu-buru. Karena Lin Yi ada di dekatnya, perintah pun dikirim kepadanya, dan dia pun langsung mengambil pesanan itu. Kenapa isinya daging dan sayur semua? Apa di rumahmu kekurangan sayur? Bukan.
Ji Qingyan menunjuk ke belakang Lin Yi, ruangan itu dapur kecil. Kadang-kadang, staf akan menggunakannya. Ini hampir siang, dan aku siap menunjukkan keahlianku. Ini akan menjadi hadiahmu karena telah memberiku proyek sebesar ini. Selera makanku sedang tidak enak hari ini. Aku benar-benar tidak ingin makan steak. Aku juga bisa masak masakan lain. Kamu terlalu meremehkanku. Dengan kemampuanmu, kau bahkan tidak sebaik aku. Aku benar-benar takut pergi ke rumah sakit. Ji Qingyan menatapnya dengan mata indahnya. Kamu bisa memasak. Apa yang tidak saya ketahui caranya? Cek, teruslah menyombongkan diri. Masakanmu pasti lebih rendah dari masakanku. Kalau begitu, jangan dimakan lagi setelah aku selesai memasaknya. Cek, kalau kamu nggak mau aku makan, ya aku nggak mau. Ji Qingyan berkata dengan bangga, makanan buatanmu pasti bakal kayak makanan babi, susah ditelan. Jangan harap aku bakal terpikat kali ini. Kalau begitu, tunggu saja. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Kata-kata wanita tidak bisa ditarik kembali. Aku, Ji Qingyan, adalah wanita yang menepati janjiku. Bab 147. Biskuitku lezat. Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan. Saya belum memutuskan apapun untuk makan siang hari ini, jadi saya akan makan di sini. Keyakinan Lin Yi sepenuhnya karena kebijaksanaan Sang Sage. Meski ia tidak sebaik koki bintang 3 Michelin, ia masih lebih baik dari koki biasa. Bukanlah masalah bagi mereka untuk memasak sepiring penuh hidangan lezat. Tentu, aku akan sampaikan salamku sebelumnya. Jangan sampai makananmu merusak perutmu. Mau pakai kamar mandiku nanti? Kita lihat saja nanti. Lin Yi tidak membuang kata lagi dan turun ke bawah sambil membawa teleponnya. Karena barang-barang yang ingin dibelinya semuanya daging dan sayuran, Lin Yi pergi ke supermarket Carrefour dekat Chaoyang Group dan membeli semuanya dalam waktu 20 menit. Steak, lobster, kaviar, dan banyak sayuran organik segar tersaji di atas meja. Totalnya, harganya hampir $10.000. Aku akan mulai memasak sekarang. Kamu bisa pergi ke kafetaria karena belum ada makanan untukmu. Aku tidak mau pergi, Ji Qingyan menyombongkan diri. Apa kau mencoba menyingkirkanku karena takut dipermalukan? Saya khawatir kamu akan mati kelaparan. Aku tidak lapar, balas Qingyan. Aku akan menunggu di sini dan melihatmu mempermalukan dirimu sendiri agar kamu tidak mencoba menyombongkan diri di hadapanku. Kalau begitu, biarkan aku bicara dengan kemampuanku. Sambil berbicara, Lin Yi memasuki dapur Qingyan dan mendapati dapur itu seperti dunia yang sama sekali berbeda. Ada berbagai macam peralatan di sana. Melihat ini, Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Ia sudah menyiapkan seluruh peralatan dapur untuk dirinya sendiri, namun mengaku tidak lapar. Ding dong dong. Setelah sekitar 20 menit, Lin Yi keluar dari dapur dengan 4 piring dan sup. Lobster dengan keju bawang putih, daging tenderloin sapi dengan lada Hangzhou, telur orak-arik dengan kesemek, dan sup telur rumput laut. Melihat keempat hidangan sederhana dan lezat itu, mata Ji Qingyan yang besar dan indah berbinar-binar, dan biskuit di tangannya hampir jatuh ke tanah. Selain rasanya, tampilan dan warnanya saja yang benar-benar bagus. Terutama lobster dengan keju, yang tampaknya sangat lezat. Lin Yi, kamu membuat begitu banyak makanan lezat. Ji Qingyan meletakkan biskuitnya dan berkata sambil tersenyum, wajahnya pucat. Apa ini terlalu banyak? Biasanya aku makan sebanyak ini. Kamu sendiri yang memakan semua ini. Iya, bukannya kamu bilang nggak mau makan. Aku bikinnya cukup buat satu orang, kata Lin Yi. Sebenarnya, aku suka banget biskuit, tapi kata dokter, perutku sakit dan nggak bisa makan banyak-banyak. Aku iri banget sama kamu. Kamu boleh makan apa aja, tapi aku nggak bisa. Kaca. Ji Qingyan menggigit biskuit itu dan mulai mengunyahnya. Ya, biskuitnya enak sekali. Kalau tidak dimakan, kamu bisa mati kelaparan. Ya, aku iri sekali. Masakanku tidak enak dan tidak sedap dipandang. Rasanya seperti makanan babi. Kasihan sekali aku. Sambil berbicara, Lin Yi mengambil sebagian besar makanannya, memenuhi mulutnya dengan minyak wangi. Semakin banyak Lin Yi makan, semakin ia ingin menangis karena makanannya begitu enak. Kacau. Lin Yi makan dengan lahap, tetapi Ji Qingyan makan lebih lahap lagi. Dia tidak berusaha bertarung demi mantou, dia berusaha bertarung demi harga dirinya. Dia tidak bisa kalah. Namun, saat dia makan, Ji Qingyan tersedak. Lin Yi, aku tersedak. Kamu harus minum air. Air tidak bagus. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin aku mengantarmu ke rumah sakit? Tidak, biarkan aku minum sedikit supmu. PF. Ingus Lin Yi hampir keluar karena tertawa. Bukankah kau bilang makananku makanan babi? Dan kau bilang wanita selalu menepati janjinya. Apa kau benar-benar bisa meminumnya? Jangan marah padaku, kata Ji Qingyan seolah-olah ia telah disakiti. Jangan dimakan.
Sisanya sudah hampir habis. Sisakan sedikit untukku. Ji Qingyan berjalan dengan sepatu hak tingginya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia kehilangan muka di hadapannya. Ia tak ingin melewatkan makanan kali ini. Ini semua sisa makananku. Jangan dimakan. Beraninya kau bilang begitu. Kau sendiri yang memakannya dan tidak menyisakannya untukku. Aku tidak akan bersamamu lagi, kata Ji Qingyan dengan marah. Aku bahkan meninggalkan jus mangga untukmu di kulkas. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Lin Yi terkekeh. Aku agak haus. Ambil jus mangga dari kulkas. Aku bisa bantu kamu ambil jusnya, tapi kita sepakat aja. Kamu nggak boleh sentuh makanan di meja. Kalaupun kamu belum kenyang, kamu nggak boleh makan. Sisanya milikku. Oke. Jangan coba-coba menipuku. Aku sudah hafal bentuk makanannya. Kalau kau sentuh, kita putus. Hah. Kita ini di posisi apa sampai harus putus? Kita tidak dalam posisi apapun, tapi aku pasti tidak akan bersamamu. Oke. Oke. Kamu hampir mati kelaparan, jadi ambilkan aku jus saja. Ji Qingyan pergi ke dapur, tetapi dia berteriak begitu masuk. Ah, Lin Yi. Apa yang kamu teriakkan? Kamu benar-benar menyelamatkanku sebagian. Lin Yi tersenyum. Cepat makan, sebentar lagi dingin. Hehe, kamu baik sekali. Beberapa menit kemudian, jus mangga dan hidangan lainnya dikeluarkan. Mengapa kamu hanya memakan setengah lobster dan memberikan setengahnya kepadaku? Kamu capek kerja. Makan lebih banyak, kucing rakus. Pipi Ji Qingyan memerah karena bahagia. Jangan minum jus mangga itu juga. Lalu apa yang harus aku minum? Tunggu saja. Ji Qingyan menemukan tasnya dan menggunakan penghapus riasan untuk menghapus lipstik di bibir tipisnya. Ia memoles lipstik rasa mangga dan mencium pipi Lin Yi dengan lembut. Chef Lin, ini hadiahmu. Nanti aku kasih ulasan bintang 5. Lumayan. Kemampuanmu jauh lebih baik sekarang, kata Lin Yi. Kurasa akan lebih baik kalau kamu lebih banyak berlatih di masa depan. Kamu nakal sekali. Ji Qingyan tak kuasa menahan diri untuk mencicipi daging tenderloin lada Hangzhou Lin Yi. Meskipun agak pedas, rasanya sungguh lezat. Lin Yi, ini sangat lezat. Ji Qingyan menarik kegirangan, aku belum pernah makan makanan selezat ini di restoran sebelumnya. Kamu sangat sibuk setiap hari. Kapan kamu belajar memasak? Aku sudah lama berlatih, tapi aku masih belum bisa memasak seperti ini. Jika kamu berkata begitu, kita harus mulai membahas bakat. Cek, apa kau bisa menyombongkan diri lagi? Lin Yi tersenyum. Makan lebih banyak kalau enak. Ya, tapi kalau kamu makan terlalu banyak, kamu harus menemaniku menurunkan berat badan. Nanti, aku nggak akan bisa makan enak, tapi kamu juga nggak. Baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Lin Yi termenung melihat cara makan Ji Qingyan yang menggemaskan. Ia bertanya, oh ya, apakah kamu meneleponku pagi ini untuk sesuatu? Itu bukan masalah besar, kata Ji Qingyan. Kamu sekarang dari partai A, dan aku dari partai B. Aku ingin pergi ke dermaga Wangjiang sore ini. Mau ikut? Kalau ada pendapat lain, beritahu aku ya. Kurasa kau ingin pergi ke TKP, tapi kau tidak mau menyetir sendiri. Kau ingin aku yang menyetir. Aku akan pergi bersamamu sore ini. Setelah itu, aku juga bisa memeriksa perkembangan proyeknya. Ji Qingyan tidak makan dengan cepat. Butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan makanannya. Setelah makan, Ji Qingyan berinisiatif mengambil sisa makanan. Kenapa kamu menyimpannya? Tanya Lin Yi. Masih banyak yang tersisa. Sayang kalau dibuang. Ada kotak makan siang di dapur, jadi aku akan membawanya kembali malam ini. Paprikanya tidak perlu dibawa ke dalam, tapi dagingnya harus disimpan. Wajah Lin Yi menampakkan senyum kebapaan. Nona kecil ini ternyata cukup berbudi luhur. Bab 148. Saya membeli pantai Moonbay. Setelah mengemas sisa makanan ke dalam lemari es, Ji Qingyan pergi ke ruang ganti. Dia berganti pakaian dengan celana jeans dan atasan sifon berleher V. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di dermaga Wangjiang. Lin Yi tidak mencari Bi Songjiang karena ia hanya melihat-lihat. Ia tidak ingin membuat keributan. Keduanya berdiri di depan pagar dermaga. Angin laut berhembus menerpa rambut Ji Qingyan yang bagaikan air terjun, menciptakan pemandangan yang indah saat rambut itu berkibar di antara laut dan langit. Melihat lokasi konstruksi yang sibuk, Ji Qingyan berkata, sebelumnya, saya bertemu dengan Direktur Guan dari Desain Yaluo. Kami berdiskusi cukup lama tentang proyek ini. Apa yang mereka katakan secara spesifik? Total biaya proyek sebesar 800 juta dolar, sekitar 500 juta yuan untuk proyek tersebut, sementara biaya saya sekitar 350 juta dolar. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Lin Yi. Ji Qingyan berbalik dan menatap Lin Yi sambil tersenyum.
Berkat makanan yang kamu masak untukku, aku akan mengerjakan proyek ini secara gratis. Ini akan menghemat 150 juta dolar untukmu. Apa gunanya? Aku tidak butuh uang sebanyak itu. Lin Yi tidak begitu mengerti apa yang ingin dia lakukan. Proyek dermaga Wangjiang terlalu besar, aku masih agak khawatir, kita tidak sekaya di Timur Tengah, dan tidak ada yang mau membuang-buang uang. Ji Qingyan menyisir rambut panjangnya yang tertiup angin. Saya awalnya seorang insinyur. Kalau ada yang salah di tengah gedung, bisa fatal. Saya tidak perlu menghasilkan uang sebanyak itu, jadi kamu bisa simpan saja sebagai cadangan untuk saat ini. Uang itu akan berguna kalau ada keadaan darurat di masa mendatang. Kenyataannya, Ji Qingyan tidak menyangka mereka akan menghadapi masalah berarti dengan rekayasa mereka. Masalahnya kemungkinan besar adalah Lin Yi. Ia adalah pria yang lebih baik mati daripada menyerah. Dalam proses pembangunan dermaga pertama di dunia, ia tak akan bisa menghindari berurusan dengan orang-orang kaya dan berkuasa di industri pelayaran Zonghai. Jika kedua pihak senang, itu akan menjadi yang terbaik. Jika Lin Yi secara tidak sengaja menyinggung mereka, mereka hanya perlu mengatakan sepatah kata dan proyek besar itu akan dihentikan. Saat itu, ia akan menderita kerugian besar, dan semua usahanya akan sia-sia. Dia bahkan mungkin jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Saat ini, Lin Yi diibaratkan seekor elang yang terbang tinggi. Akan ada banyak sekali orang yang menatapnya, ingin melihat seberapa tinggi ia bisa terbang dan seberapa jauh ia bisa terbang. Namun, hanya Ji Qingyan yang peduli apakah dia lelah atau dalam bahaya. Perasaan hangat mengalir melalui hati Lin Yi. Mungkin pesona Ji Qingyan tidak hanya datang dari wajahnya yang cantik. Kebaikan dan kepolosan yang datang langsung dari hatinya adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Aku mengerti maksudmu. Aku sudah menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Kalau aku tidak percaya diri, aku tidak akan berjalan dengan kepala tegak. Aku hanya perlu tetap membumi saat ini. Kau yakin? Qingyan menatap Lin Yi seolah-olah dia mencoba menemukan jawaban di matanya. Kau yakin? Ini bukan lelucon, kata Lin Yi. Apakah aku terlihat seperti orang yang gegabah bagimu? Kamu tidak terlihat seperti orang yang gegabah, tapi kamu terlihat seperti seorang hooligan. Ji Qingyan berkata sambil tersenyum. Gadis nakal, sudah lama aku tidak memberimu pelajaran. Tidak, tidak. Ada begitu banyak orang di sini. Malu kalau kau menyentuhku. Kalau begitu, ayo kita cari tempat yang tenang. Bagaimana kalau ke kantor? Aku jamin tidak akan ada yang tahu. Kalau kamu terus ngomong, aku nggak akan ngikutin kamu lagi. Lin Yi tahu bahwa Ji Qingyan pemalu, jadi dia tidak menggodanya lagi. Saya serahkan urusan tekniknya kepada Anda. Kalau Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, komisi saya akan dipotong. Tidak masalah. Aku sangat yakin akan hal itu. Ji Qingyan memberi isyarat, baiklah, katanya, serahkan saja padaku. Namun, aku sudah membahas rencana ini dengan para desainer perusahaan, dan mereka semua sepakat bahwa akan sangat sempurna jika pantai Moon Bay bisa dimasukkan dalam rencana renovasi. Bagaimana kalau itu sempurna? Lin Yi bertanya dengan penuh minat. Karena jika demikian, seluruh tempat wisata akan menjadi transparan dan terbuka, kata Ji Qingyan. Itu seperti jas dan kemeja. Dua pakaian ini hanya akan terlihat bagus jika dipakai bersamaan. Kamu sudah punya dermaga, kalau tidak ada pantai, tetap saja akan terlihat buruk. Mengapa saya tidak membelinya saja? Apa kau pikir kau bisa membelinya hanya karena kau mau, goda Ji Qingyan. Kepemilikan pantai Moon Bay ada di tangan pemerintah. Anda tidak bisa membelinya begitu saja karena Anda menginginkannya. Itu benar. Lihat, kau tidak punya cara untuk menghabiskan uangmu kali ini. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan bangga, sambil mencubit pinggangnya, bukankah Tuan Lin kita kaya? Bukankah dia merasa maha kuasa? Apa kau ingin mencoba membeli pantai Moon Bay? Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kenapa kamu melakukan ini? Dulu kau menipuku, tapi sekarang kau tak bisa berbuat apa-apa, kan? Kenapa kau tidak tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan? Biar kulihat bagaimana kau bisa membelinya dari pemerintah. Tahukah kamu bahwa ekspresimu itu meminta untuk dipukuli, kata Lin Yi sambil tersenyum tipis. Hehe, begitukah? Ji Qingyan pura-pura mendesah penuh penyesalan, impianku sejak kecil adalah memakai baju renang dan berjemur di pantai. Tapi karena aku terlalu pemalu, aku selalu merasa malu. Kupikir seseorang akan memberiku kesempatan, tapi sekarang sepertinya orang ini biasa saja. Aku terlalu melebih-lebihkannya. Lin Yi terhibur tak terlukiskan. Dia memang punya sedikit bakat akting. Saat itu, keduanya melihat seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka. Orang ini tidak lain adalah Bi Songjiang. Bos Lin, Bos Ji, staf bilang kalian ada di sini. Tadinya aku tidak percaya, tapi aku tidak menyangka kalian benar-benar ada di sini, sapa Bi Songjiang sambil tersenyum. Kami kesini cuma mau lihat-lihat.
Karena tidak penting, kami tidak memberitahu kalian, kata Lin Yi. Presiden Lin, kalau begitu saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Katakan saja apa yang perlu kau katakan. Presiden Ji bukan orang luar. Begini, Yao Dong baru saja mengirimi kita 300.000, dan dia sudah melunasi semua utangnya. Dia seharusnya tidak berutang sebanyak itu pada kita, kan? Dia bilang sisa uangnya untuk kompensasimu. Dia juga bilang kau harus membiarkannya hidup. Baiklah, aku mengerti, tapi kamu tidak bisa mengambil uang tambahannya. Cari waktu untuk mengirimkannya kembali padanya. Dimengerti, Lin. Bi Songjiang berkata. Lagi pula, saya sudah mengurus semua yang Anda atur sebelumnya. Untuk sementara, saya akan bertanggung jawab atas bisnis di Pantai Moonbay. Dalam beberapa hari, saya akan membentuk departemen khusus yang bertanggung jawab secara independen atas bisnis di pantai ini. Saya akan berusaha agar semuanya berjalan lancar dalam seminggu. Aku tidak khawatir kamu menangani semuanya. Lakukan saja dengan berani. Terima kasih atas kepercayaan Anda, CEO Lin. Mereka seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengelolanya, bukan? Bab 149. Apakah aku masih perlu berjuang? Kalau tidak ada yang lain, silakan saja. Presiden Ji dan saya masih ada hal lain yang perlu dibicarakan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Bi Songjiang berbalik dan pergi. Angin laut yang sejuk kembali berhembus melewati rambut Ji Qingyan. Namun kali ini, pemandangannya tidak indah. Dia sedikit bingung. Karena saya membeli Pantai Moonbay. Membeli pantai. Orang-orang berubah, tetapi kebiasaan mereka tidak pernah berubah. Ji Qingyan merasa otaknya kekurangan oksigen. Otaknya yang cerdas tidak cukup. Kamu, ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Kau tidak mendengarku. Lin Yi tersenyum. Pantai Moonbay sekarang milikku. Hah? Kenapa kamu beli Pantai Moonbay? Bukankah ada yang bilang dia suka berjemur di pantai? Sekarang tempat ini sudah jadi wilayah pribadiku, jadi dia boleh berjemur kapan saja. Kudengar pantai dan bikini lebih cocok. Lin Yi, kalau kamu begitu lagi, aku nggak akan ikut kamu lagi. Kamu selalu menipuku setiap hari, kata Ji Qingyan dengan marah. Hei, kamu yang komplain duluan. Apa aku bohong? Kamu sendiri yang bilang. Ji Qingyan menggembungkan pipinya dan ingin membalas, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Orang ini sungguh menyebalkan. Aku ingat kamu beli beberapa pasang baju renang sebelumnya. Aku akan mengusir tamu itu sekarang. Ayo berjemur di sini. Kamu terlalu cantik. Aku tidak mau, kata Ji Qingyan bangga. Tapi kalau kamu membeli Pantai Moonbay, proyek renovasinya akan lebih sempurna. Apa kamu yakin? Tentu saja. Serahkan saja padaku. Aku akan memastikan kamu puas, kata Ji Qingyan dengan percaya diri. Tunggu, aku tidak bilang akan memberimu proyek renovasi pantai, kan? Jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan menggigitmu. Kau seekor anjing, kan? Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini pertama kalinya aku melihat partai B sepertimu menggigit seseorang karena tidak memberimu proyek. Ini terlalu kejam. Puaslah. Aku tidak akan menggigit orang lain. Setelah mengatakan itu, Ji Qingyan meraih lengan Lin Yi dengan penuh semangat. Mata indahnya menyipit membentuk bulan sabit, dan ia tersenyum seperti anak kecil. Ayo jalan-jalan di pantai. Di pantai, Ji Qingyan melepas sepatu hak tingginya dan menggulung celana jeansnya. Ia melangkah di atas pasir yang lembut dan menikmati semilir angin laut yang sejuk. Ini adalah saat yang paling menenangkan baginya. Lin Yi, dermaga Wangjiang sekarang milikmu. Kalau ada waktu, ajak aku ke laut, kata Ji Qingyan. Tidak masalah. Lin Yi tersenyum. Bawa beberapa perlengkapan, aku akan mengajakmu menyelam. Kamu tahu cara menyelam. Tentu saja, itu bukan hal yang sulit. Ji Qingyan berbalik dan menangkup wajah Lin Yi. Kenapa kamu tahu segalanya? Kamu hebat. Jangan menyembahku, aku tipe pria yang bisa menyakiti wanita. Cek, nggak bisa lebih rendah hati. Ji Qingyan menyisir rambutnya dengan jari. Oh, iya, aku lupa bilang sesuatu. Apa itu? Bukankah kamu ingin mendirikan yayasan? Aku sudah membantumu menghubungi 2 orang, dan kemampuan bisnis mereka tidak perlu diragukan lagi. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa bertemu mereka dan memastikan mereka cocok. Kalau tidak, aku akan cari orang lain. Saya tidak khawatir dengan orang-orang yang Anda rekomendasikan, kata Lin Yi. Tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Karena tidak ada masalah dengan orang-orang ini, maka satu-satunya yang tersisa adalah memilih lokasi dan mendaftarkan yayasan, kata Ji Qingyan. Saya bisa membantu Anda dengan prosedur yayasan. Jika Anda tidak memiliki persyaratan alamat, saya akan mencarikan toko untuk Anda di salah satu gedung yang saat ini berada di bawah perusahaan saya. Anda bisa membantu saya dengan prosedurnya. Soal alamat, saya sudah punya pengaturan lain. Apakah ada tempat yang kamu suka sekarang?
Kamu perlu mengisi alamatnya saat mendaftar. Gedung Lingyun, kurasa, kata Lin Yi setelah berpikir sejenak. Gedung Lingyun. Ji Yanyan berkata. Dulunya disebut Menara Kembar, kan? Benar sekali, itu dia. Kudengar Menara Kembar dibeli seseorang, jadi mereka mengganti namanya. Kurasa akan agak sulit bagimu untuk mendirikan kantor di sana. Saat dia berbicara, Ji Qingyan tampaknya menyadari sesuatu saat dia menatap Lin Yi seperti seekor rubah kecil. Mungkinkah kau orang yang membeli Menara Kembar? Apa kau datang ke sini untuk menipuku? Lin Yi menggosok hidungnya. Tebakanmu benar, aku benar-benar membelinya. Ji Qingyan bahkan tidak bisa menjawab. Kamu benar-benar membeli Menara Kembar. Kenapa aku harus bohong? Harganya 18 miliar, aku baru beli beberapa hari yang lalu. Lin Yi, apakah kamu sedang mencetak uang? Saya bahkan tidak bisa mencetak uang secepat itu. Ceh, kamu terlalu percaya diri, kata Ji Qingyan. Kalau begitu, semuanya beres. Setelah formalitasnya selesai, saya akan mengatur agar kedua orang itu bertemu dengan Anda. Jika Anda memiliki persyaratan khusus, beritahu mereka secara langsung. Tidak masalah. Lin Yi berjalan-jalan dengan Ji Qingyan di pantai sebentar sebelum pergi. Anda memiliki pesanan baru. Mohon periksa dengan teliti. Telepon Lin Yi berdering tepat saat mereka selesai berbicara. Ya, seseorang telah memesan. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu lagi. Kerjakan saja pekerjaanmu dulu, kata Ji Qingyan. Tidak usah terburu-buru. Aku akan mengirimmu kembali dulu. Ini hanya satu pesanan, dan tidak masalah aku menerimanya atau tidak. Bagaimana bisa begitu? Karena kamu sedang menjalani hidup, kita harus lebih serius. Setelah itu, Ji Qingyan membantu Lin Yi merapikan kerahnya dan berkata dengan lembut. Aku pergi dulu, tapi jangan lupa kamu sudah berjanji untuk mengajakku ke laut. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Lin Yi hendak mengirim Ji Qingyan kembali, tetapi Ji Qingyan tidak ingin menunda pesanan Lin Yi, jadi dia hanya naik taksi kembali. Ia menerima pesanan untuk membeli 2 buah cincin renang wanita, dengan harga sekitar 200. Tidak ada batasan merek, dan ia harus membayarnya sendiri. Setelah membaca perintah itu, Lin Yi memeriksa peta di ponselnya. Ada tempat yang menjual peralatan renang sekitar 1 kilometer jauhnya, dan itu adalah tempat yang tepat untuk membeli barang-barang tersebut. Lin Yi melaju beberapa menit sebelum berhenti di depan toko. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan celana pantai, dan dia tampak sangat nyaman. Bos, saya mau 2 ban renang, sekitar $200. Kasih yang kualitasnya lebih bagus dong. Tentu, tunggu sebentar. Bos melihat sekeliling bar dan mengeluarkan 2 ban renang biru tua. Merek ban renang ini lumayan, bahkan untuk orang gemuk seberat 136 kg. Aku nggak mau warna ini, kata Lin Yi. Kamu punya yang merah muda atau putih? Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa mereka menginginkan lingkaran renang khusus wanita. Meskipun bentuknya sama, ada preferensi warna. Lingkaran renang tersebut harus berwarna terang. Jadi kamu tidak menggunakannya untuk dirimu sendiri. Saya cuma pesuruh. Saya membelikannya untuk pelanggan. Tidak mungkin. Bos parubaya itu tidak mempercayainya. Apa gunanya jadi pesuruh kalau kamu tampan sekali? Saya tersanjung. Kurasa kamu hanya seorang pesuruh karena kebutuhan, kata bosnya. Aku kenal banyak perempuan kaya. Boleh ku kenalkan mereka? Dengan penampilanmu, menghasilkan 1 juta setahun bukanlah mimpi. Tidak, hidup ini bukan untukku. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia tidak menyangka bosnya ternyata seorang germo paruh waktu. Baiklah kalau begitu, kata bosnya. Bos tersenyum sambil mengeluarkan 2 pelampung berwarna terang. Lin Yi tidak terlalu pilih-pilih saat mengambilnya dan bersiap mengirimkannya kepada pembeli. Dia membayar dan pergi. Bos mengikutinya keluar dan memberinya kartu nama. Adik kecil, ini kartu namaku. Kalau kamu nggak mau kerja keras lagi, datang aja ke aku. Aku pasti akan menghubungi wanita yang tepat untukmu dan membantu standar hidupmu meningkat. Bos setengah baya itu menunjuk ke arah Koenigsegg yang tidak jauh darinya. Lihat mobil sport itu. Kalau kamu mau ganti karir, aku jamin kamu juga bisa naik mobil sport setelah beberapa tahun. Kamu nggak perlu lagi kerja serabutan. Lin Yi mengeluarkan kunci mobilnya dan menekannya. Koenigsegg itu milikku, kurasa aku tidak perlu bekerja sekeras itu lagi, kata Lin Yi. Bab 150. Apakah Anda mengantongi selisih harga? Bos setengah baya itu sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihat pintu gunting Koenigsegg open. Apakah itu Koenigsegg milikmu? Akan mengendarai mobil orang lain untuk pamer. Tapi kamu kan sudah kaya raya, kenapa masih saja pergi-pergi? Malu, kan? Bos setengah baya itu tidak dapat mengerti apa yang dipikirkan pria muda yang bau itu. Mengapa para model muda keluar untuk mengurus tugas, bukannya keluar untuk bermain? Ini hanya untuk menikmati hidup, jadi orang-orang tidak akan memanggilku orang kaya. Kalau begitu, kerjakan saja yang lain.
Ini melelahkan, dan kamu harus terus-menerus melihat wajah orang lain. Itu bukan pekerjaan yang baik, kata bos paruh baya itu. Bukankah aku harus menderita hal yang sama ketika berurusan dengan wanita kaya? Ada juga risiko mati kelelahan di pekerjaan terakhir, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lagi pula, aku tidak punya bias terhadap pekerjaan. Pekerjaan ini cukup bebas. Setidaknya menurutku tidak buruk. Tidak ada bias antar pekerjaan, tetapi ada perbedaan gaji. Lin Yi melambaikan kunci mobil di tangannya. Apakah menurutmu aku perlu mempertimbangkan gaji ketika memilih pekerjaan sekarang? Bos setengah baya itu terdiam. Sepertinya aku tidak membutuhkannya lagi. Baiklah, jangan bahas itu lagi. Aku harus kembali bekerja, kata bos paruh baya itu. Selamat tinggal. Ia tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung menuju pantai. Sesampainya di tempat tujuan, ia menelepon majikannya. Halo, apakah ini Tuan Lu Feilu? Ya, siapa ini? Halo, saya pesuruh. Saya sudah membeli 2 ban renang yang Anda minta. Saya di pinggir jalan, dan Anda bisa melihat saya dari pantai, kata Lin Yi sopan. Saya tidak punya waktu sekarang, bisakah Anda mengirimkannya untuk kami? Cepat, jangan berlama-lama, kami sangat membutuhkannya. Baiklah, di mana kamu? Apa kamu punya ciri-ciri khusus? Ada payung merah besar di pantai, aku di sebelahnya pakai celana pantai biru. Kamu bisa menemukanku kalau kamu mampir. Oh, baiklah. Lin Yi membalas dan menutup telepon. Kemudian dia membawa pelampung itu ke pantai dan melihat-lihat. Ia mengamati sekeliling dengan saksama dan melihat ada 8 kelompok orang yang menggunakan payung merah. Gaya masing-masing kelompok serupa, dan tidak banyak perbedaan di antara mereka. Lin Yi melihat sekeliling lagi. Ada 3 kelompok orang mengenakan celana pantai biru di bawah payung. Sulit untuk mengenali pelanggannya. Lin Yi tidak punya pilihan selain menelepon mereka lagi, bermaksud untuk mengonfirmasi lokasi mereka. Demi kebaikanmu sendiri, bisakah kau memberitahuku lebih banyak tentang lokasimu? Aku tidak bisa menemukannya. Ada apa denganmu? Apa kepalamu ditendang keledai? Lokasi kita sudah jelas, tapi kau tidak bisa menemukannya. Apa kau yakin aku tidak akan mengadu pada bosmu? Wajah Lin Yi menjadi gelap. Kaulah yang tidak menjelaskannya dengan jelas. Ada begitu banyak payung merah di pantai, dan semuanya memakai celana pantai biru. Bagaimana aku bisa tahu yang mana kau? Aku terkesan. Pantas saja kau jadi pesuruh. Dengan IQ-mu, kau tidak bisa melakukan hal lain. Anak suruhan. Lin Yi hendak menjawab ketika mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Ia berbalik dan melihat seorang wanita muda mengenakan pakaian renang kuning. Lin Yi menutup telepon. Di belakang wanita itu ada payung merah, dan seorang pria bercelana pantai biru berdiri di sampingnya. Jika dia tidak salah, mereka adalah pelanggannya. Lin Yi berlari-lari kecil sambil membawa 2 lingkaran renang di tangannya. Ya ampun, Lulu, cepat kemari. Anak suruhan yang membelikan kita lingkaran renang itu tampan sekali. Kata wanita muda berbaju renang kuning itu. Nama wanita itu Kubing. Ia adalah pemilik sebuah toko pakaian khusus. Sosoknya yang anggun bagaikan matahari di langit. Nama gadis itu Sulu. Ia mengenakan bikini hitam. Gayanya berpandangan jauh ke depan dan berani. Dia sebenarnya tidak buruk, kata Sulu. Dia bahkan lebih tampan daripada pria kecil tampan yang kutemui di bar kemarin. Dia tampan sekali. Kalau begitu, kenapa dia malah jadi tukang suruhan? Pekerjaan apapun bisa menghasilkan lebih dari ini, kata Kubing. Sayang sekali. Apalagi? Dia pasti bodoh, kata Lu Fei dengan nada meremehkan. Tadi aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, tapi dia bahkan tidak bisa menemukan posisi kita. Dia lama sekali mengirim kita ke sini. Nanti kita beri dia ulasan buruk. Bukan masalah besar. Kurasa sebaiknya kita biarkan saja dia pergi. Bing, jangan bilang kau punya pikiran lain hanya karena dia tampan. Hati-hati dengan kecemburuan Lu Fei, kata Sulu. Apa yang kau bicarakan? Kita hanya teman baik. Kecemburuan tidak ada hubungannya dengan itu. Mata Kubing mengamati tubuh Lin Yi. Penampilan dan bentuk tubuhnya lumayan. Aku butuh pelayan di tokoku. Kurasa dia cukup cocok. Kau memang bilang begitu, tapi kurasa kau menyukainya, kata Sulu sambil tersenyum. Kau mau melakukannya terang-terangan atau diam-diam? Jangan bicara omong kosong. Aku melakukan ini untuk pekerjaan. Aku tidak punya pikiran kotor. Siapa yang benar-benar tahu tentang pikiran kotormu, kata Sulu. Tapi, kuingatkan kau, main-main saja. Jangan dianggap serius. Kalian berdua punya status sosial yang berbeda. Kalau kau ingin menemukan pria, kau harus menemukan yang sesuai dengan kemampuanmu. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau tak perlu mengingatkanku tentang hal sekecil itu. Melihat mereka berdua asyik mengobrol dengan topik utama si pesuruh, salah satu teman Lu Fei tak tahan lagi. Kak Fei, ada yang tidak beres. Bukankah kita harus lebih berhati-hati? Tidak apa-apa.
Dia cuma pesuruh bodoh. Menurutmu seberapa hebat dia? Apa dia bisa dibandingkan denganku? Itu tidak salah. Kalau tidak salah, perusahaan inkubasi selebritas daring yang kamu dirikan tahun lalu pasti sudah menghasilkan lebih dari 1 juta dolar sekarang. Tepatnya, 1,8 juta yuan. Kalau saja tidak ada kesalahan, pasti sudah lebih dari 2 juta, kata Lu Fei bangga. Dia cuma pesuruh yang payah. Statusnya jauh sekali dariku. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Itu sudah pasti. Dia hanya orang rendahan. Siapa di sini yang tidak setuju? Lin Yi berjalan mendekat dan berkata pada Kubing, yang tadi berbicara dengannya. 209 untuk satu lingkaran renang, dan 418 untuk 2 lingkaran, bisakah kamu melunasi tagihannya? Tolong. Tampan, tidak perlu terburu-buru soal uang. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata Kubing sambil tersenyum. Apa itu? Apakah kamu punya rencana untuk pindah kerja? Aku punya toko pakaian dan butuh pelayan. Kamu tertarik? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Kubing tidak menyangka Lin Yi akan menolak undangannya. Aku tidak mengolok-olokmu, aku benar-benar memikirkan hal ini, kata Kubing. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya aku bisa menggandakan penghasilanmu. Mau mempertimbangkannya. Benar juga, apa kau tidak mau bekerja untuk bos wanita cantik? Lebih baik daripada mengurus tugas di bawah terik matahari dan angin, goda Sulu. Meski begitu, ia sudah punya pendapat sendiri tentangnya. Bukankah agak gila baginya untuk tidak menyetujui permintaan yang begitu menggoda? Seperti kata pepatah lama, kesempatan tidak menunggu siapapun. Saya tidak tertarik. Totalnya 418, bisakah salah satu dari kalian menghitungnya? Kubing merasa tidak enak ketika mendengar Lin Yi menolaknya secara langsung. Apakah dia akan kehilangan pria tampan ini? Kenapa kamu membeli ini? Tanya Lu Fei. Aku sudah bilang beli ban renang seharga 200 dolar, tapi kamu malah beli yang seharga 209 dolar. Ada apa? Kamu mengantongi selisih harganya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.